wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang coba dilihat samping kanan dan samping kirinya. Ada apa tidak? Baik, jika sudah masuk semua, sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang sudah tahu hari ini Ibu membahas materi tentang apa? Iya benar, hari ini Ibu membahas materi tentang kisah teladan sahabat Umar bin Khattab. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang meneladani sahabat Umar bin Khattab. Lalu yang kedua, Ibu akan menjelaskan sahabat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Sekarang kita simak ya penjelasan dari Ibu. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, meneladani sahabat Umar bin Khattab. Di sini Ibu mempunyai gambar ilustrasi dari beliau. Kelihatan anak-anak? Umar bin Khattab adalah putra Nufail al-Quraisy. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzzah bin Riyah bin Qut bin Razak bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Ibunya adalah Hantama binti Hasim bin Maghfirah bin Abdillah bin Umar bin Maksum. Beliau berasal dari suku Adi. Sebelum Islam, suku Adi terkenal sebagai suku yang terhormat, mulia, dan berkependudukan tinggi. Dia dilahirkan 14 tahun sesudah kelahiran Nabi. Di masa jahiliyah, Umar bekerja sebagai saudagar. Ia menjadi duta sukunya saat mereka berselisih dengan suku lainnya. Umar dikenal sebagai seorang pemberani yang tidak mengenal takut dan gentar. Ia adalah sosok yang sangat teguh memegang janji, sangat disiplin dan mempunyai kemampuan bela diri yang tinggi. Awalnya Umar bin Khattab sangat memusuhi Islam dan Rasulullah SAW. Ia menganggap dakwah Rasulullah SAW menyebabkan kekisruhan dan masyarakat Mekah terpecah belah. Ia ingin masyarakat Mekah kembali bersatu. Satu-satunya jalan adalah dengan menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Suatu saat, kemarahan Umar bin Khattab memuncak dan hendak membunuh Rasulullah SAW. Ia pun bergegas mencari Rasulullah SAW dengan mengurus pedangnya. Di tengah jalan ia bertemu laki-laki Bani Zahra dan bertanya, "Hendak kemana engkau wahai Umar?" Umar menjawab, "Saya akan membunuh Muhammad." Lelaki itu pun berkata, "Bagaimana kamu akan membunuh Muhammad sedangkan adik dan saudara iparmu saja mengikuti ajarannya?" Mendengar informasi ini, Umar bertambah marah dan langsung menuju rumah adiknya. Sampai di rumah adiknya, ia mendengar Habab bin Al-Arad sedang membacakan Al-Quran, surat Toha, kepada Fatimah dan Sa'id bin Zaid bin Amir. Singkat cerita, Sayyidina Umar luluh hatinya dan terkesima dengan keindahan kata-kata Al-Quran yang dibacakan Habab. Melihat kedatangan kakaknya, Fatimah binti Habab ketakutan dan menyembunyikan Al-Quran yang sedang ia baca. Umar pun ingin tahu apa yang dibaca adiknya. Adiknya melarang dan menyuruh Umar berwudu dulu. Umar berwudu dan membaca surat Toha. Hatinya semakin luluh dan bergetar. Kemudian Umar meminta diantar menemui Rasulullah SAW. Akhirnya Umar mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Rasulullah SAW. Disaksikan sahabat Hamzah
Talha, dan sahabat lainnya. Sahabat Umar masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian dan tercatat sebagai orang ke-40 yang masuk Islam. Ia masuk Islam 3 setelah sahabat Hamzah masuk Islam. Setelah masuk Islam, Umar berani terang-terangan membela Rasulullah SAW, bahkan tanpa rasa takut. Umar memimpin para umat Islam menuju Ka'bah bersama sahabat Hamzah yang juga pendekar tanpa tanding. Umar menunjukkan cinta dan keberaniannya membela Rasulullah SAW. Umar dengan tegas menyampaikan kebenaran Islam dan kesesatan kaum kafir Mekah. Melalui lisannya, keberanian Islam digaungkan dengan gagah berani sampai setan pun lari. Sebelum masuk Islam, sahabat Umar bin Khattab teguh memegang janji kepada suku dan keluarganya untuk melawan siapapun yang mengganggu sukunya dengan gagah berani. Saking teguhnya memegang janji setia tersebut sampai mau membunuh Rasulullah SAW. Begitu juga setelah masuk Islam, dengan teguh memegang janjinya akan berjuang bersama Rasulullah SAW tanpa rasa takut. Keteguhan janji setia membela Islam benar-benar dibuktikan sahabat Umar bin Khattab sehingga dakwah pun dilakukan secara terang-terangan. Baik, mungkin itu tadi materi yang pertama dari Ibu tentang meneladani sahabat Umar bin Khattab. Selanjutnya Ibu akan masuk ke dalam materi yang kedua. Anak-anak tetap didengarkan ya. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah. Setelah wafatnya Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab dibaiat menjadi khalifah kedua. Baiat ini didasarkan atas wafat yang ditulis Khalifah Abu Bakar bahwa Umar bin Khattab merupakan calon penggantinya. Keputusan itu dikeluarkan setelah Sayyidina Abu Bakar berdiskusi dengan beberapa sahabat senior seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan lainnya. Sahabat Umar diangkat menjadi khalifah saat berusia 53 tahun. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an merupakan khalifah yang terkenal sangat tegas, memegang janji, disiplin, sangat sederhana, dan mempunyai keberanian yang luar biasa dalam membela keberanian dan menumpas kebatilan. Karena itu beliau dijuluki Al-Faruq, artinya orang yang secara tegas membedakan mana yang baik dan benar dengan mana yang batil dan salah. Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun. Dalam rentang waktu 10 tahun ini, sahabat Umar banyak mempunyai jasa dalam menyebarkan Islam ke luar Jazirah Arab. Menjelang wafatnya, Khalifah Abu Bakar mengirim pasukan ke Syam, Mesir, dan Persia. Sebelum sampai misi ini berhasil, Khalifah Abu Bakar wafat. Usaha ini kemudian dilanjutkan Khalifah Umar. Setelah wilayah Islam sangat luas, timbul berbagai kesulitan dalam mengatur dan mengendalikannya. Karena itu, dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, Khalifah Umar bin Khattab berusaha dengan keras mengatur dan menertibkan pemerintahan Islam. Baik, mungkin itu tadi pengertian dari Ibu kisah teladan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bagaimana anak-anak, apakah ada yang ditanyakan tentang materi tadi? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, maka Ibu akan menyimpulkan materi hari ini, yaitu yang pertama, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah putra Naufal al-Quraisy. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Qut bin Razak bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay
Ia masuk Islam lantaran mendengar bacaan Al-Quran. Setelah masuk Islam, Sayyidina Umar bin Khattab tegas dan berani menyuarakan kebenaran dan menolak kebatilan. Karenanya ia dijuluki Al-Faruq. Karena keberaniannya ini, dakwah Rasulullah SAW yang tadinya dilakukan sembunyi-sembunyi kemudian dilakukan secara terang-terangan. Ia teguh memegang janjinya, selalu setia membela Islam. Yang kedua, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an diangkat menjadi khalifah pada usia 53 tahun menggantikan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an. Khalifah Umar memenuhi janjinya selaku pemimpin dengan bertindak adil, tegas, penuh kasih sayang dan berani. Pada masanya dibuatlah kebijakan-kebijakan mengatur lembaga untuk melindungi dan melayani masyarakat seperti jabatan pos, lembaga peradilan, pusat pertahanan, mencetak mata uang, dan membuat kalender Hijriyah. Sebelum pembelajaran ditutup, Ibu akan memberikan PR buat dikerjakan di rumah. Halaman 135, ayo berlatih. Dikerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan. Semangat belajarnya ya anak-anak. Sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.